Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semangat sehat ya. Oke, saya akan melanjutkan materi untuk pertemuan hari ini tentang assembly line balancing. Oke, kalau tadi dua pembelajaran awal, teman-teman sudah belajar apa itu assembly line balancing, kemudian sudah belajar terminologinya, dan sudah belajar tentang satu metode heuristik yang pertama, yaitu Gilbridge-Weston gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar metode heuristik yang kedua dalam assembly line balancing yang dikenal dengan metode Helgesen-Birney. Oke. Dalam hal ini ada 4 langkah perhitungan yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan assembly line balancing dengan metode Helgesen-Birney. Yang pertama adalah kita harus menghitung dulu bobot dari masing-masing work element, di mana bobot ini itu didapat dari menjumlahkan semua waktu elemen kerja dengan lintasan yang terpanjang dari elemen kerja itu sendiri sampai elemen kerja yang terakhir. Jadi, langkah yang pertama adalah kita harus menghitung dulu bobot posisi dari masing-masing elemen kerja, di mana caranya adalah kita jumlahkan total atau kita jumlahkan waktu elemen kerja dari elemen kerja itu sendiri sampai di elemen kerja yang paling akhir gitu ya. Oke. Langkah yang kedua, kalau kita sudah punya bobot per elemen kerjanya, maka kita harus mengurutkan elemen kerja itu berdasarkan angka bobot yang dipunyai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Langkah yang ketiga, ketika kita sudah punya tadi urutan elemen kerja yang diurutkan berdasarkan bobot kerjanya, maka kita kelompokkan nih beberapa elemen kerja menjadi satu stasiun kerja dengan catatan bahwa waktu stasiun kerjanya nanti itu tidak boleh melebihi cycle time, dan juga kita harus sesuai dengan precedence diagram atau logika yang ada dalam precedence diagram seperti itu. Dan langkah yang keempat, langkah yang terakhir, kita harus melakukan repetisi untuk langkah yang ketiga tadi sampai semua elemen kerja itu mempunyai atau ditempatkan pada stasiun kerja yang sesuai. Oke, ada 4 langkah ini dalam metode Helgesen-Birney. Supaya teman-teman lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh. Contoh yang saya berikan di sini ini masih sama dengan contoh yang tadi teman-teman kerjakan dengan metode Gilbridge-Weston gitu ya. Ada 12 elemen kerja, ini adalah precedence diagramnya, dan juga ada waktu elemen kerjanya. Nah, dalam hal ini, ketika kita menyelesaikan dengan metode Helgesen-Birney, tadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita hitung bobot untuk masing-masing elemen kerja. Di sini contohnya, ketika kita mau menghitung bobot untuk elemen kerja 6, maka kita cari nilai maksimum dari pad yang terpanjang gitu ya. Ini ada penjumlahan 5 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 7. Nah, ini dapatnya dari mana? Kita balik lagi ke precedence diagram gitu ya. Kalau tadi contohnya itu kita melakukan perhitungan untuk elemen kerja 6, maka ada 3 alternatif nanti ya. Ada 3 alternatif jalur. Ke atas, lewat tengah, atau lewat bawah. Sehingga yang perlu kita hitung untuk elemen kerja 6 adalah alternatif pertama itu berarti 5 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 7. Berarti berapa? 7 ditambah 6 ditambah 7 gitu ya. 14 ditambah 6 sama dengan 20. Ini yang pertama. Alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua berarti 5 ditambah 1 ditambah 7 itu berarti 6 ditambah 7 ada 13. Dan alternatif yang ketiga adalah 6 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 7. Berarti 5 ditambah 4, 9. 9 ditambah 4,
9 ditambah 4, 13. 13 ditambah 7 adalah 20. Kita cari nilai yang terpanjang. Nilai yang terpanjang adalah 20. Sehingga bobot posisi untuk elemen kerja 6 itu adalah 20. Seperti itu. Ini ya contohnya. Yang kita ambil bobot untuk elemen kerja 6 adalah 20. Maka dengan cara yang sama, perhitungan yang tadi kita lakukan untuk semua elemen kerja. Sehingga didapatkan bobot untuk elemen kerja 1 itu bobotnya 34, elemen kerja 2 itu adalah 27, elemen kerja 3 itu adalah 24, dan seterusnya sampai elemen kerja 12 itu didapat bobotnya adalah 7. Intinya adalah untuk menghitung bobot kerja itu waktu dari elemen kerja itu sendiri sampai ke elemen kerja yang terakhir gitu ya. Makanya tadi contoh untuk elemen kerja 12 bobotnya adalah 7 karena dia hanya ada satu waktu di situ yaitu 7. Oke. Nah, kalau kita sudah punya bobot untuk masing-masing elemen kerja, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita urutkan dari semua elemen kerja tadi berdasarkan bobot yang paling tinggi. Nah, setelah kita sorting, maka urutannya akan menjadi seperti ini. Elemen kerja yang mempunyai bobot paling besar itu adalah elemen kerja 1 dengan bobotnya 34, elemen kerja 4 dengan bobot 29, dan seterusnya sampai ke elemen kerja 12 yang bobotnya adalah 7. Oke, setelah kita urutkan seperti ini, maka kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita gabungkan beberapa elemen kerja yang tadi sesuai dengan precedence diagram gitu ya, di mana total waktu stasiun kerjanya itu tidak boleh melebihi cycle time. Oke, tadi teman-teman sudah tahu bahwa dari contoh yang ini, ketika kita mau mencari cycle time, atau mencari dengan KPK yang tadi ya sudah dijelaskan di video pembelajaran sebelumnya, didapat bahwa cycle time-nya adalah 10. Maka di sini kita akan menggabungkan beberapa elemen kerja ke dalam satu stasiun kerja dengan waktu total stasiun kerjanya tidak boleh melebihi 10. Nah, di sini sudah saya tambahkan satu kolom lagi yang menjelaskan tentang waktu elemen kerja. Oke, karena tadi cycle time-nya 10, kita masukkan ke sini. Coba kita lihat teman-teman. Maka untuk stasiun kerja 1 itu akan terdiri dari elemen kerja 1 dan juga elemen kerja 4. Karena ketika ini dijumlah itu sudah 8. Kalau kita tambahkan elemen kerja 2 maka tidak memungkinkan. Karena apa? Nanti dia akan melebihi yang 10 ini tadi. Maka kita lanjutkan. Untuk stasiun kerja 2 berarti terdiri dari elemen kerja 2 dan 5. Di sini totalnya adalah 9. Stasiun kerja 3 itu terdiri dari elemen kerja 3 dan 6 yang totalnya adalah 9. Kemudian stasiun kerja 4 itu terdiri dari elemen kerja 7 dan 10 yang totalnya di sini adalah 6 gitu ya. Stasiun kerja selanjutnya, stasiun kerja yang kelima terdiri dari elemen kerja 8 dan elemen kerja 9 yang totalnya adalah 10 sama dengan cycle time-nya. Dan stasiun kerja yang keenam itu terdiri dari elemen kerja 9 dan elemen kerja 12 yang total waktu stasiun kerjanya adalah 8. Oke, sekarang kita udah punya nih. Berarti dari contoh lini perakitan yang tadi ada 12 elemen kerja, akan kita buat menjadi 6 elemen. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 stasiun kerja. Nah, resultnya akan menjadi seperti ini. Ada 6 stasiun kerja. Stasiun kerja 1 terdiri dari elemen kerja 1 dan 4, di mana station time-nya adalah 8 dan seterusnya seperti tadi perhitungan sampai kita dapatkan ada 6 stasiun kerja. Nah, langkah yang selanjutnya harus kita ketahui adalah kita harus menghitung land efisiensinya. Land efisiensi dan smoothness index. Sama perhitungannya, sama penjelasannya dengan metode yang tadi, bahwa land efisiensi ini
Ini untuk menghitung efisiensi lintasannya, seberapa efisiensi lintasan yang kita punya gitu ya. Nah, setelah dari perhitungan, didapatkan bahwa land efisiensinya adalah 83,3%. Berarti masih ada beberapa stasiun kerja yang dia kondisinya nanti akan menganggur gitu ya. Oke, dan diketahui smoothness index-nya, perhitungan smoothness index-nya adalah 5,09. Boleh dibandingkan mau pakai metode yang mana? Apakah mau pakai yang Gilbert-Weston tadi atau yang Helgesen-Birney? Bisa dilihat dari ini. Ini juga indikator performansi lini perakitan. Seperti itu. Mudah ya teman-teman? Oke. Setelah teman-teman sudah belajar, tadi ada dua metode dalam assembly and balancing. Ada Gilbert-Weston dan juga ada Helgesen-Birney. Kita masuk ke closing remarks-nya. Jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini, bahwa dua metode yang teman-teman pelajari itu adalah metode yang heuristik. Apa sih heuristik? Heuristik itu artinya dia hanya pendekatan. Hasil dari metode heuristik itu bukan optimal solution, bukan solusi yang optimal. Jadi solusinya adalah solusi yang hanya pendekatan, bukan solusi yang terbaik seperti itu. Nah, ketika teman-teman pengen mencari optimal solution ya dari assembly and balancing, itu kita bisa pakai analytical method. Apa itu analytical method untuk line balancing? Analytical method untuk line balancing itu adalah biasanya pakai linear programming. Jadi kita harus belajar mathematical modelnya, model matematisnya gitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman tertarik nanti mau belajar lebih lanjut tentang assembly line balancing dengan optimal solution, maka teman-teman boleh silahkan cari paper atau jurnal-jurnal yang membahas tentang ini. Sudah ada banyak sekali jurnal tentang assembly line balancing dengan mathematical model atau analytical method gitu ya. Oke, gitu ya. Silahkan teman-teman browsing sendiri, cari jurnal sendiri, nanti dipelajari. Materi hari ini cukup mudah. Semoga teman-teman semuanya bisa dengan mudah memahami juga. Tetapi jika masih ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan di WhatsApp group gitu ya, ketika kuliah. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.